Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengudi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agniati SPD. Saya adalah guru fikih di Madrasah Aliyah Wali Songo Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor peserta 25171095. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Dalam video ini, saya akan mengajar di kelas 10 dengan materi transaksi jual beli dengan metode diferensiasi. Seperti apa pembelajarannya? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan dulu. Ini sepatunya kemana ini? Sepatunya kemana? Oh, ini sakit. Oke. Ini dibawanya kemana? Misalnya. Dicuci. Siap mulai pelajarannya? Siap. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apa pelajaran kita hari ini? Bikin. Hari apa sekarang? Sahur. Sabtu tanggal 10 Oke, sebelum kita belajar, kita buka dulu dengan doa semuanya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bacakan dulu ya, siapa yang nggak masuk dan yang masuk hari ini. Untuk absen hari ini, yang Bu Ati panggil namanya, silakan ucapkan mood kalian hari ini. Moodnya lagi apa nih sekarang? Oke? Siap, Bu. Ya. Laila menurut kamu ya? Galau. Galau? Ya. Kenapa galau? Semangat. Bersemangat, alhamdulillah Diva bersemangat. Afifah, Sakit. sakit apa? Panas. Panas. Kita doakan semoga segera sehat. Amin. Siap lanjut pelajaran? Siap. Kemarin kita belajar tentang apa ya, Diva? Tentang kepemilikan. Tentang kepemilikan, kepemilikan. Oke, belajar tentang kepemilikan. Apalagi, Diva? Akad. Akad, oke. Rahma, Injilul Muhammad. Idiaul. Nah. Kemarin kita belajar tentang Kepemilikan. Akad. Injilul Muhammad. ya, apa nih dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan di sikap kita untuk pelajaran yang kepemilikan, akad, dan iqamul mawad. Oke, Pak guys? Tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin. Tidak menggunakan barang orang lain tanpa izin. Sip, oke. Rahma, Saling menghormati dan menghargai. saling menghormati dan menghargai. Oke, ada lagi. Mempraktekkan kepemilikan dan akad dalam kehidupan. Mempraktekkan Kepemilikan. kepemilikan Dan dan akad dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya, Allah hanya mau menggunakan barang milik. Caranya pertama adalah kenapa sih kok Islam mengatur transaksi jual beli? Kira-kira apa? Agar tidak terjadi perselisihan. Agar tidak terjadi perselisihan. Oke, yang kedua, apa dampaknya jika transaksi jual beli dilakukan tanpa memenuhi syarat sah? Namanya syarat sah jual beli. Kalau tidak mengikuti syarat sah, apa dampaknya? Tidak sah. Tidak, ya tidak sah pasti jual belinya, ya kan? Betul bilang. Karena jual belinya tidak mengikuti syarat sah, ya akhirnya dampaknya jual belinya enggak sah karena tidak mengikuti syarat sah jual beli. Oke, yang keempat, apakah kalian pernah mengalami pengalaman jual beli yang tidak adil? Adakah di sini yang pernah mengalami ketidakadilan dalam jual beli? Pernah apa? Waktu beli 1.000, sepakat atau cuma 2 ons. Cuma dua, oh ya, berarti mengurangi timbangan ya. Terus apa yang kamu lakukan saat itu? Nggak balik lagi. Nggak balik lagi. Gimana tapi udah dibuka. Oh, mau protes udah dibuka, tapi kesel akhirnya. Iya. Kenapa nih timbangannya berkurang? Akhirnya nggak balik lagi gitu ya. Apa sih tujuan kita belajar jual beli hari ini? Untuk mengetahui. Kenapa sih kita dalam fikih ini kita belajar jual beli? Salah satunya tadi satu belajar. Masa tadi mau menjelaskan pengertian rukun syarat dan etika jual beli dalam ajaran Islam. Yang kedua apa tujuan kita? Masa tadi mampu mengatasi praktek jual beli dengan memperhatikan prinsip
beli yang sah, yang betul sesuai prinsip Islam itu seperti apa ya? Itu harapan kita, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kelas jual beli bisa mengajarkan nilai kejujuran. Gimana kita menjadi seorang pedagang yang jujur? Oke, tanggung jawab. Semangat apa sih? Sebelum kita lanjut, kita ada yang coba anda cari penunjuknya. Ini namanya apa? Tunjuk. Lihat tunjuknya semuanya. Anggap ini adalah pensil. Ya, anggap ini adalah pensil. Alat tulis. Silakan tulis angka 1 sampai 10. Angka 1, 2, 3. Kepala dan badan sebagai pensil. Silakan tulis. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita masuk ke materi kita itu tentang jual beli. Apa itu jual beli? Dari berdasar tentang jual beli, siapa yang bisa baca? Oke, Diva. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalil tentang jual beli. Apa artinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba? Apa artinya? Ya. Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli itu halal. Yang riba apa? Yang haram apa? Riba. Oke. Pengertian jual beli menurut bahasa Arab itu apa dalam bahasa Arab jual beli? Itu artinya jual beli. Menurut bahasa Al-Bari artinya apa? Tukar menukar sesuatu. Berarti itu dulu. Berarti pengennya kesimpulan jual beli dari anak-anak sendiri. Oke, Vida, apa jual beli Vida? Jual beli kita biasanya berjual beli dan menggunakan uang tunai. Transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan uang tunai. Kata Vida, jual beli adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan menggunakan uang tunai. Itu namanya jual beli menurut Vida. Jadi jual beli itu bukan hanya uang dengan barang, bukan hanya uang dengan jasa, tapi barang dengan barang itu juga termasuk jual beli. Tukar menukar barang dengan barang disebut apa? Barter. Masih ada nggak zaman sekarang barter? Ada, sekarang masih ada. Itu di mana? Buati pernah nemuin di mana? Di Lomba Indah. Pernah nggak ke sana? Di Lomba Indah ada pasar Apung. Pernah nggak pasar Apung? Waktu Buati di situ pertama kali itu, ya kan? Buati mau beli apa namanya? Beli jeruk waktu itu, mau beli jeruk. Ternyata nggak bisa Neng, harus pakai barang juga. Jadi di situ ternyata Buati baru tahu. Jadi orang yang jualan itu akan di perahu-perahu, mereka ketemu ternyata mereka tukaran. Mereka yang bawa jeruk, ditukar dengan yang bawa tahunya apa nih? Ditukar dengan beras, bisa. Jadi barter itu masih ada, ya. Tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau dengan uang atau dengan jasa antara penjual dan pembeli disertai dengan jangan lupa ijab kabul. Ijab kabul bukan nanti mobil kuning kakak, bukan ya? Semuanya ada ijab kabul tapi aneh itu. Dalam jual beli juga ada ijab kabul. Apa jual beli ijab kabulnya? Bunyinya di mana ketika akad dalam jual beli? Saya terima uangnya dan saya berikan barangnya. Oke, bisa. Kalau yang buatnya kalau biasanya kalau di tempat lain yang buatnya tahu ya, saya kan kalau kita beli terima kasih gitu aja ya. Kita yang beli ya bilang terima kasih. Kalau di Jawa suan gitu. Nah, buatnya tahu ada akad jual beli itu ya di Kalimantan sini. Tukar jual itu berarti yang bunyi yang bilang yang orang yang mau jual. Tukar itu artinya kan beli, ya kan? Berarti dibeli, dijual itu akadnya. Jadi pas kita penerimaan barang tuh, pas buatnya ngasih duit, yang pedagangnya bilang dijual ya. Buat itu kalau saya bilang terima kasih, ya kan? Ternyata ada akad itu baru tahunya di Kalimantan. Ada yang lain yang tahu tempat lain mungkin ada akad jual beli? Tidak kurang tahu, tidak tahu. Berarti tidak makasih ya. Kalau di Kalimantan sini ya dijual, dibeli, ditukar, jual. Terus kalau itu kan ya saya itu akad dalam jual beli. Kita masih jual, masih duit, dijual, dibeli, yang penjualnya dijual. Nah, coba sekarang. Oke, siapa yang bisa tadi jual beli secara lengkap? Baik tadi, B, tidak. Menukar antara barang antara uang dengan barang, uang terbesar dengan barang, dan jual dan membeli dengan kabul dengan kabul dan syarat tertentu. Oke, yang jual beli itu adalah ketika ada penjual dan pembeli tadi ya kan, disertai dengan ijab kabul sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Pertanyaannya, apa sih rukun dan syaratnya itu? Siapa tahu? Dikatakan rukun itu apa sih? Rukun itu adalah yang harus ada dalam jual beli. Yang harus ada dalam jual beli, ada siapa aja dalam jual beli? Ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar, ada ijab kabul. Nah, tidak hanya itu, syaratnya, karena syarat sahnya penjual dan pembelinya, jual beli akan sah ketika yang melakukan transaksi jual beli satu sudah balik. Berarti itu berarti sudah dewasa. Berarti gimana dong hukumnya yang anak kecil melakukan jual beli? Tidak
Biasa. Tapi hitungannya itu apa? Hitungannya sebagai belajar. Kayak anak kecil itu puasa, puasanya salah. Puasanya sampai jam 12 salah. Kan enggak, tapi enggak apa-apa. Dulu kita sebagai belajar ya enggak apa-apa. Jual beli syaratnya adalah harus balik dewasa. Anak kecil yang melakukan transaksi berarti tidak salah, karena masih kecil. Jadi hukumnya apa ya? Anak kecil belajar melakukan transaksi bermuamalah. Yang kedua, orang sehat adalah orang yang tidak sehat dengan sehat melakukan jual beli. Tidak, ya kan? Kalau orang nggak punya apa, pasti dia main ambil aja. Nggak beli ya, main ambil aja. Jadi yang kedua adalah berapa? Terus yang ketiga, transaksi tanpa paksaan. Nah, ketika jual beli itu tanpa paksaan. Kamu jualan nih, contohnya Faiza jualan. Yang jual dulu nih beli aja cepetan. Beli nggak? Berarti apa itu? Paksaan. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kamu jualan tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan dalam jual beli. Terus syarat barang yang dijual beli, barangnya yang pertama suci dan halal. Halal, maksudnya suci itu berarti apa? Ya, bukan barang najis, bukan barang curian. Itu namanya tadi yang dijual belikan itu adalah barang yang suci. Terus yang kedua halal, bermanfaat. Ketiga, milik penjual sendiri. Jadi kalau kamu jadi pedagang, yang kamu jual itu barang kamu sendiri. Jadi barang yang diperjualbelikan adalah barang milik penjual sendiri, bukan milik orang lain. Yang terakhir, barang itu jelas. Ada video, silakan dilihat sebentar. Perangkat jual belinya dijual, gitu kan? Apa tadi? Apa tadi dari video yang dibuat kita tadi tentang apa? Tentang transaksi jual beli. Yaitu di sini jual beli yang sah tapi dilarang. Jual belinya sah, tapi kalau bisa jangan dilakukan. Apa aja tadi yang pertama? Masih dalam tawar-tawar maksudnya gimana? Iya, jadi kita masih ada tawar-tawar nih. Bu, ini berapa lauk? Ini 5.000, 3.000 aja, jangan 5.000. Ada satu orang datang tunjuk, Bu, saya belilah 5.000 aja. Nggak boleh, ya. Biarkan diselesaikan dulu orang yang tawar-tawar tadi. Kalau hanya maaf lah Bu, nggak jadi. Nah, udah bilang nggak jadi kan? Baru kamu masuk, Bu, berapa? Saya yang beli itu. Jadi jangan sampai ketika penjual dan pembeli masih ada tawar-tawar, kalian datang langsung beli. Boleh sih, tapi dilarang. Sah sih hukumnya jual beli itu, tapi dilarang. Terus yang kedua apa tadi? Sistem pinjol. Barangnya nggak jelas seperti. Nah, sekarang masuk ke etika. Etika, apa sih etika? Terakhir, sopan santun. Ada ketika kita melakukan transaksi jual beli. Apa? Satu, dibaca coba kelompok 1, 2, 3. Kejujuran, menjalankan transaksi dengan jujur tanpa menyembunyikan kekurangan barang atau manipulasi harga. Ini sudah buat dan bentuk kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang belakang kelompok 3. Ini jadi satu kelompok ya. Kelompok 1 tugasnya adalah di sini buat dikasih studi kasus. Jadi sini ada contoh kasus. Nanti silakan didiskusikan dengan kalian di satu kelompok. Menurut kalian ini seperti apa? Ya. Bagusnya gimana, baiknya gimana, seperti apa? Silakan didiskusikan. Nanti bisa dipresentasikan di depan, dikasih tahu teman-teman. Oke. Silakan. Terus kelompok 2 ini ada puzzle. Oke, ini kelompok sini ya. Ini nanti bergantian. Kalau ini sudah selesai, yang ini dikasihkan ke yang sini. Ya, kalau yang kita yang puzzle-nya buklat. Oke. Yang ini adalah stick es krim. Stick es krim ini ada tulisannya. Kalian bisa meletakkan di sini sesuai dengan rukun jual beli dan syarat sah jual beli. Ini mana yang termasuk rukun jual beli bisa kalian masukkan di sini. Yang masuk syarat sah nanti masuk ke sini. Paham? Nanti setelah pertukaran kira-kira apa sih intinya ini? Kalian bisa sampaikan ke teman-teman juga. Bisa bergantian. Oke, kelompok ini ada puzzle. Di puzzle dipasang isinya apa sih dari puzzle ini? Nah, untuk kelompok terakhir diskusikan kalian praktek simulasi yang praktekkan jual beli sesuai dengan usaha tadi. Jual beli yang betul seperti apa? Siapa yang pakai beli itu ada sapu, jualan sapu kipas ada di situ alatnya, ya. Jadi siapa penjualnya, siapa pembelinya, uangnya, ya kan? Sistemnya seperti apa jual belinya nanti? Ya, silakan diskusikan dulu. Ya, silakan diskusikan. Buat dikasih waktu berapa nih? 15 menit selesai? Oke, dimulai dari sekarang. Jadi kelompok pertama, silakan maju praktek di sebelah mana? Sini.
Itu pegang itu bapaknya. Itu bagus Kak. Balik. Itu sudah. Yang kedua tadi siapa? Kita. Bapak gua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 3 menjelaskan tentang rukun dan syarat jual beli. Jadi tadi kita kita mempelajari syarat dan rukun jual beli. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang rukunnya. Ini kan contohnya. Yang syarat pertama kita ada penjual. Ya, rukunnya rukun jual beli itu penjual. Yang kelima ijab kabul. Itu termasuk dalam Rukun. misalnya dalam rukun jual beli akadnya nggak ada di mana? Dasar. Oke, ada. Yang syarat jual beli barangnya harus bermanfaat. Ya, yang terakhir berakal, nggak orang gila, harus yang berakal. Jadi itu syarat dan rukun jual beli. Jadi ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Selanjutnya kelompok satu. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mau menjelaskan tentang kasus yang terjadi dalam lembaran ini. Yang pertama, Siti menjual sepatu secara online melalui media sosial. Jual beli online. Di deskripsinya katanya jual sepatu, kulit, ya harganya sekian. Ternyata pas datang berbeda. Oke, kasih diskusinya apa tadi? Sebelum itu kesimpulan dari bapak tadi gimana dulu? Jadi Kesimpulannya, nanti kalau kita memang niat ingin menjual sesuatu, kita harus jujur. Jujur ya, atau ada kesalahan kecil apapun, kita harus menunjukkannya sesuai kenyataan. iya, jangan Karena tidak ada penipuan, pada gitu. Kelemahan tentang cara yang menjual. Oke. Gimana? Ada pertanyaan tentang jual beli? Tidak. Sudah paham? Mengerti? Gimana sih prinsip-prinsip jual beli dalam kehidupan sehari kita? Sudah. Dipraktekkan nanti. Kita kalau jual beli harus seperti apa sudah tahu? Sudah. Dan sesuai dengan Islam atau jual beli kita sah seperti apa sudah paham? Sudah. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini apa? Satu silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Ya. Begini dong biar ya. Apa kesimpulannya? Dari penjual harus jujur. Dan saya tidak mengurangi barang. Tidak mengurangi timbangan. Menjelaskan kekurangan barang secara apapun. Menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang. Oke, ada lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, Bang. Jual beli dalam tiket memiliki rukun dan syarat dan jenis yang telah diatur sesuai syarat. Praktiknya harus menghindari larangan seperti gharar, riba, dan artis. Berarti dalam jual beli itu harus menghindari namanya goror. Apa goror tadi? Penipuan, nggak usah jujur aja. Oke, paham ya? Bisa dimaksudkan jual beli? Bu? Gimana untuk pembelajaran hari ini? Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Yang penting bisa diamalkan karena jual beli adalah hal yang kita lakukan setiap hari. Kita sering, ya, kita selalu melakukan transaksi jual beli, baik di toko maupun di pasar, ya kan? Karena setiap kita beli pastinya. Ya. Oke, tadi juga usulnya kalau jual beli tadi. Tapi dibeli ya, dijual ya, dengan ijab kabul ya. Baru satu kamu beli barang masih aja, kamu terima aja. Nanti kurang satu, penjualnya ada, pembelinya ada, alat tukarnya ada, barangnya ada. Kamu nggak ijab kabul, nggak bilang saya beli, saya tukar, makasih, soon. Berarti jual belinya hati-hati ya, dibeli ya di bahasa Jawa apa? Ditumbas ditumbas gema. Nah ya, jangan lupa bilang itu. Tetangga ya kalau dijawab. Oke, terima kasih sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan baca doa. Silakan. Ya, Silakan berdoa. Terima kasih, berilakan semuanya. Saling memaafkan kita untuk hari ini. Kalau ada salah, kita saling memaafkan. Sampai ketemu besok lagi, insyaallah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.